Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 8 RC di kelas metode numerik. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang apa itu deret Taylor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosia Cenarawangi Putri Diwianto dengan NIM 123370156. Saya Nigel November TE dengan NIM 122370116. Halo semuanya, saya Adi Dava Mahardika dengan NIM 122370123. Halo semuanya, saya Ignatius Fernandus Mangunsong dengan NIM 123370169. Dan terakhir saya, halo semuanya, perkenalkan saya Vales Pradanayo dengan NIM 123370158. Dan saya balikan ke Yosi. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang mengenai apa itu deret Taylor. Mungkin siapa ya mau jelasin deret Taylor ini? Oh, mungkin Valias ini bisa menjelaskan tentang definisi dan rumus deret Taylor yang nantinya juga kita bakalan ngebahas tentang contoh soal dari deret Taylor ini. Oke Yosi, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari deret Taylor tersebut. Definisi dari deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah hantak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Andai kata ada F dan semua turunannya turunan 1, turunan 2, turunan 3 berada pada selang AB. Contohnya X0 sigma AB. Maka nilai X di antara X0 dan X sigma AB Fx dapat diperluas atau diekspanasi ke dalam deret Taylor. Nah, tujuannya apa aja sih dari penggunaan deret Taylor? Itu ada 3, yaitu menghasilkan solusi hampiran, mendapatkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya, dan terakhir adalah mendapatkan posisi yang tepat pada suatu objek. Nah, untuk rumus-rumusnya ada dari deret Taylor dan Maclaurin. Dari rumus deret Taylor tersebut, secara matematis, deret Taylor dari fungsi fx di sekitar titik A dituliskan sebagai fx sama dengan fa tambah turunan 1a x min a tambah turunan 2a per 2 faktorial x min a pangkat 2 tambah turunan 3a per 3 faktorial x min a pangkat 3 dan seterusnya. Dan rumus umum deret Taylor di X sama dengan 0 atau tanda kurung Maclaurin, Fx sama dengan F0 tambah turunan 1, 0, X tambah turunan 2, 0 per 2 faktorial X pangkat 2 tambah turunan 3, 0 per 3 faktorial turunan X3 dan seterusnya. Itu ya sih. Oh gitu, kayaknya aku lumayan mulai ngerti deh. Kalau teman-teman yang lain gimana? Udah agak ngerti nggak? Kayak aku sedikit lebih mengerti sih. Kalau yang lain gimana? Masih kurang ya? Masih agak kurang. Kurang. Oke deh kalau gitu karena kayak masih kurang ngerti karena kan cuma rumus tadi ya. Gimana kalau kita coba ke contoh soal supaya lebih ngerti? Mungkin Bang Nigel ini. Bang Nigel mungkin bisa kasih contoh soal yang pertama dong, Bang. Tolong dijelasin tuh gimana itu. Kayaknya apa sih itu tentang deret Taylor ini kalau di soal-soal gitu? Oke, kalau gitu kita coba ya. Jadi di sini kan ada contoh soal 1 nih, yang mana soalnya tuh hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor dengan x sama dengan 1. Nah, tadi kan rumusnya udah dijelasin ya sama Valias ya. Kurang lebihnya sama Ya, lah benar. harusnya ya. Boleh tolong di ini. Nah, jadi pertama sebelum untuk kita mencari nilai hampirannya itu, pertama kita perlu menurunkan dulu persamaan fx sama dengan sin x-nya. Nah, di sini untuk menurunkan persamaan ini kebetulan aku menurunkannya sampai orde keempat. Yang mana itu turunan pertamanya itu cos x, turunan keduanya itu min sin x, turunan ketiganya min cos x, sama turunan keempatnya sin x. Nah, jadi dari situ kan nanti kan tadi ada nilai x sama dengan 1 ya. Nah, X yang di dalam sini aku ganti jadi 1. Buat sin X itu, buat sin 1 nilainya itu 0,841471. Sedangkan buat cos 1 sama dengan 0,540302. Nah, jadi tadi kan setelah kita dapat turunannya ya dan nilainya tadi, itu kita masukin ke dalam rumusnya. Nah, di sini kan jadinya nanti perhitungannya begini nih, fx sama dengan sin 1 ditambah cos 1 per 1 faktorial dikali sama X dikurang 1. Terus ditambah min sin 1 di per 2 faktorial dikaliin X dikurang 1 pangkat 2. Terus ditambah min cos 1 per 3 faktorial
dikali X dikurang 1 pangkat 3 ditambah sin 1 per 4 faktorial dikaliin X dikurang 1 pangkat 4. Nah, nanti setelah itu nilai yang tadi kan kita udah tahu ya nilai cos 1 sama sin 1-nya. Nah, jadi kita masukin, nanti hasilnya jadi begini. Fx sama dengan 0,841471 ditambah 0,540 dikali X dikurang 1 dikurang 0,4208 dikali X dikurang 1 pangkat 2 dikurang 0,0901 dikali X dikurang 1 pangkat 3 lalu ditambah 0,351 dikali X dikurang 1 pangkat 4. Nah, cuman kan di situ tadi ada X dikurang A pangkat sekian ya, pangkat N gitu. Nah, itu bisa kita asumsikan atau kita ganti gitu. Jadi misalnya di sini pakai nilai H untuk memudahkan kita dalam mengerjakan nantinya. Jadi nanti hasil akhirnya dari hampiran ini itu sama dengan Fx sama dengan 0,841471 ditambah 0,5400302H dikurang 0,4208H pangkat 2 dikurang 0,0901H pangkat 3 ditambah 0,351H pangkat 4. Nah, gitu Yos. Mic-nya mati nih Yos. Kayaknya kelupaan ini Yos. Oke, mungkin saudara Yosi sedang bermasalah ya dari audionya. Mungkin saya bisa melanjutkan sebagai MC-nya. Iya, maaf. Lupa kalau ternyata masih ini mute. Kayaknya maaf Kak ya. Yosi ini grogi deh. Iya, grogi nih. Oke, jadi gimana yang lain? Ngerti nggak kira-kira dari yang dijelasin sama Bang Nigel? Mungkin juga teman-teman yang nonton ini Kak Yos. Masih kurang. Oh, kalau gitu satu soal lagi deh aku mau jelasin. Kali ini soalnya kayaknya lebih mudah deh dibanding soalnya ini Bang Nigel. Oke, jadi soal kedua itu adalah hitung pendekatan nilai akar 1 plus X di sekitar titik X sama dengan 0 hingga orde ketiga. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi kan soalnya itu akar 1 plus X. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini di Matdas kalau kayak akar itu bisa kita sederhanain kan. Jadi bentuknya lebih sederhana kan. Jadi kayak 1 plus X dipangkatin setengah. Karena kan akar itu pangkat setengah kan. Nah sudah kita ubah jadi dianya bentuknya lebih sederhana. Kita turunkan. Nah kita turunkan. Dimana kita permisalin dulu nih 1 plus X itu sama dengan G. Nah, sehingga nanti jadinya D per DG, G pangkat setengah, dikali sama dengan turunan awalnya, turunan aslinya itu. Nah, terus kita kan tahu nih, kalau rumus dari turunan itu adalah N dikali X dipangkatin N min 1. Jadi, pangkatnya tadi kita kurang 1, sehingga hasilnya itu setengah G pangkat min setengah dikali 1. Terus, sudah itu kita masukin lagi si G-nya tadi, kita substitusi ke persamaan awalnya. Jadi dapat turunan pertamanya itu setengah dikali 1 plus X dipangkatin setengah. Itu untuk orde pertama. Oke. Kan tadi 3 orde disuruhkan. Nah, kalau begitu ini selanjutnya yang orde kedua. Yang orde kedua ini kita turunkan lagi yang turunan pertama tadi. Caranya sama kayak tadi, jadi dipermisalin dulu, terus yang pangkatnya kita turunkan, dikurang 1, terus turunan persamaannya juga kita turunkan, sehingga nanti dapatnya itu min 1/4 dikali G, pangkat min 3/2 dikali sama 1, yang merupakan turunan dari si 1 plus X-nya ini. Sehingga dapat turunan keduanya itu adalah min 1/4 dikali 1 plus X dipangkatin min 3/2. Itu untuk orde 2, guys. Nah, kalau untuk orde 3-nya, seperti tadi lagi, yang turunan kedua kita turunkan lagi dengan pengerjaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu dipermisalin, lalu diturunkan, sehingga nanti dapat turunan dari pangkat dan turunan persamaannya. Nanti hasilnya dapatnya 3/8 dikali 1 plus X dipangkatin min 5/2. Nih, kan kita sudah dapat tuh turunan masing-masingnya. Nah, karena tadi itu X-nya itu sama dengan 0, jadi
kita masukinlah 0 ini ke persamaan tadi sehingga dapatnya itu untuk yang persamaan aslinya itu F sama dengan 1, turunan pertamanya itu setengah, turunan keduanya itu min 1/4, dan turunan ketiga itu 3/8. Lalu seperti rumus yang tadi sudah dijelasin sama Valias nih ya, kita substitusi persamaan tadi itu dan kita operasikan sehingga nanti dapatnya itu next adalah seperti ini. Jadi akar 1 plus 0, bentar, sorry, sebelumnya mungkin, sehingga nanti dapatnya itu seperti yang di bawah ini, karena sudah disubstitusi dengan 0 kan, nanti dapatnya itu 1 plus 1/2x dikurang 1/8x pangkat 2, ditambah 1/16x⁻³ yang merupakan nilai untuk mencari pendekatan akar 1 plus x-nya. Nih, nah kalau kan kita kan ini kan untuk cari pendekatan. Jadi kalau misalnya x-nya itu kita ganti nih dengan 0,1, nanti kita bisa dapat nilai pendekatannya itu dengan rumus tadi. Jadi tinggal kita ganti x-nya dengan 0,1, lalu kita operasikan sehingga hasilnya nanti itu 1,0488125. Yang mana kalau kita cek juga di kalkulator itu hasilnya akurat. Begitu. Gimana kira-kira? Bisa dimengerti? Udah mulai paham sih, Yos. Udah ya? Tapi Tapi kayak kita butuh contoh soal lagi nggak sih? Benar Iya. itu. Kayaknya baunya Bang Adi mau ini deh, mau jelasin soal lagi deh. Iya nggak sih? Oke. Mungkin sekarang giliran aku. Oke. Oke. Contoh soal ketiga, kita ada soal gunakan deret Taylor hingga suku ketiga untuk mendekati nilai dari sin X di sekitar titik X sama dengan 0. Kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung pendekatan dari sin 0,1. Seperti yang sudah jelaskan Valias tadi, mungkin itu bisa dilihat rumus umum dari Taylor di X sama dengan 0. Oke, next. Oke. Kita ingin menulis sin X dalam bentuk deret Taylor di sekitar X sama dengan 0. Ini disebut pengembangan di titik 0 atau Maclaurin series. Untuk Fx sama dengan sin X, kita dapatkan F0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. F aksen X sama dengan cos X, F aksen 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. F double aksen X sama dengan minus sin X, F double aksen 0 sama dengan minus sin 0 sama dengan 0. F triple aksen X sama dengan minus cos X, F triple aksen 0 sama dengan minus cos 0 minus 1. Oke, next. Jadi, hingga suku ketiga bisa didapatkan sin X mendekati 0 tambah 1 kali X tambah 0 kali X pangkat 2 tambah minus 1/6 X pangkat 3 sama dengan X kurang 1/6 X pangkat 3. Gunakan ini untuk menghitung sin 0,1. Jadi, sin 0,1 mendekati 0,1 kurang 1/6 0,1 pangkat 3 sama dengan 0,1 kurang 1/6 0,001 sama dengan 0,1 kurang 0,0001667 mendekati 0,09983. Oke, next. Jadi, nilai asli sin 0,1 sama dengan 0,09983. Jadi, hasil pendekatannya bisa dibilang cukup akurat. Mungkin sekian sih dari contoh soal ketiga kita, Yos. Oke. Kayaknya pengerjaannya lebih bisa dimengerti deh yang ini. Aku ngerti sih ini udah. Tapi kayaknya biar tambah ngerti lagi untuk kita sama teman-teman yang nonton, mungkin Nando bisa jelasin deh ada contoh soal terakhirnya, soal keempat. Boleh nih, saya jelasin contoh soal yang keempat ya. Oke. Jadi soalnya tuh cari ekspansi deret Taylor hingga orde 3 untuk fungsi fx sama dengan cos x di sekitar titik x sama dengan 0 dan tuliskan ekspansi deret tersebut. Jadi rumus yang kita gunakan itu ialah yang udah dijelaskan Valias tadi, fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f2 aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f3 aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3. Lanjut.
Langkah yang pertama ialah hitung turunan fungsi hingga orde 3. Fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan cos x. Jadi kita cari dulu turunan pertama ialah f aksen x sama dengan min sin x. Turunan kedua, f aksen 2x sama dengan min cos x. Turunan ketiga, f 3 aksen x sama dengan sin x. Langkah yang kedua ialah evaluasi turunan pada x sama dengan 0. Evaluasi fungsi dan turunan-turunannya pada x sama dengan 0. F0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. F aksen 0 sama dengan min sin 0 sama dengan 0. F aksen 2, 0 sama dengan min cos 0 sama dengan min 1. F aksen 3, 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. Lalu langkah yang ketiga ialah tulis dari Taylor hingga orde 3. Menggunakan rumus dari Taylor yang tadi dan substitusi nilai yang sudah dihitung menjadi fx sama dengan 1 plus 0 dikali x ditambah min 1 per 2 faktorial x kuadrat ditambah 0 per 3 faktorial x pangkat 3. Mendapatkan hasil fx sama dengan 1 min setengah x kuadrat. Lanjut. Langkah yang keempat ialah ekspansi daerah Taylor hingga orde 3. Jadi ekspansi daerah Taylor hingga orde 3 untuk fungsi cos x di sekitar x sama dengan 0 adalah fx sama dengan 1 min setengah x kuadrat. Jadi gitu ya sih penjelasan soal nomor 4. Oh, berarti dia tadi fungsi yang keempat itu untuk cari fungsi yang mendekatinya ya, Nando ya? Ya, atau nilai ekspansi ya, sama. Oke. Kalau aku sih udah lebih ngerti, kalau teman-teman yang lain gimana? Wah, ngebantu banget sih, Yos. Sudah mulai mengerti, Kak. Udah mulai mengerti ya? Oke. Ya, udah mulai Tapi- paham nih. Mungkin kalau dari aku nih ya, mungkin aku bisa simpulin berarti daerah Taylor ini suatu fungsi matematika yang ngebantu kita untuk mencari pendekatan suatu fungsi nggak sih? Suatu persamaan gitu nggak sih? Bener banget kan? itu ya. Benar. Setuju. Kalau kita lihat juga, semakin tinggi ordenya dia, maka pangkat sama per faktorialnya makin gede juga nggak sih? Misal kayak kalau orde 3, dia berarti pangkat 3 sama per 3 faktorial. Iya, bener banget Iya kan? ya. Nah, yang mana itu tuh dipakai supaya jadi perhitungannya itu nggak terlalu melebar gitu, biar lebih gampang untuk mampetinnya mungkin bahasanya ya. Oke deh kalau gitu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup sih, Kak. Kayaknya cukup. Cukup Ya ya? Kak, kayaknya cukup sih Kak. Cukup. Cukup ya. Oke deh kalau gitu, karena materi kita sudah selesai, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video kami. See you. See you. Terima kasih. Dadah semua. Bye-bye. Dadah. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.